merumuskan, oh berarti kalau terjadi wabah itu harus begini, dan itu ternyata yang dilakukan pada daerah sebelumnya. Ya, nah di satu daerah itu ya, makanya ini juga beliau di daerah itu dikenal untuk bisa membebaskan masyarakat situ dari wabah, karena diminta satu dengan yang lain saling menjaga jarak, ya, satu dengan yang lain tidak bertemu, bahkan terkenal dengan istilah arba'inat gitu ya. Arba'inat itu orang yang sudah terlalu parah itu diminta untuk berdiam diri untuk berdiam diri di satu rumah itu 40 hari. Ya, dan ternyata betul. Dan beliau juga yang menegaskan gitu ya, bahwa ini virus tidak serta-merta bisa langsung diobati dengan obat-obat tertentu, tetapi dia harus diawali dengan diri kita pribadi yang kita sebut sekarang ini dengan imunitas. Makanya yang terkenal dari beliau kan kata mutiaranya gitu ya, al-wahmu nisfudda, bahwa kecemasan itu adalah setengah dari penyakit. Ya, ini yang bakal membawa lebih buruk penyakit itu. Wal itmi'nanu nisfudda, dan ketenangan itu adalah setengah dari pengobatan. Maka ketika mereka itu menjalani arba'inat itu, diminta untuk berdiam diri 40 hari itu, mereka diminta untuk tenang. Dan yang beliau sampaikan berikutnya adalah as-sabru bidayat asy-syifa, bahwa sabar menjalani takdir Allah itu adalah awal muasal dari kesembuhan. Jadi beliau melakukan itu, diminta untuk menyendiri, lalu dengan metode menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga imunitas itu terbentuk dari dalam tubuh. Dan beliau termasuk yang merancang makanan, ini unik juga gitu ya. Beliau disebut dengan bapak pilaf modern gitu. Pilaf itu adalah makanan yang banyak kita jumpai di beberapa daerah Asia Tengah ya, salah satunya di Uzbekistan ya. Dan ilmu ini juga saya dapatkan ketika saya datang ke Uzbekistan, yang kala itu belum ada gambaran bakal ada wabah, itu belum. Tapi ketika datang ke kampungnya Ibnu Sina ini, diceritakan tentang bagaimana cara masak nasi pilaf ini dan bagaimana beliau mengatasi wabah yang terjadi di kampungnya kala itu. Jadi teringat lagi gitu bahwa metode arba'inat, metode minta cuci dengan cuka, metode termasuk ketenangan hati ya, bahkan makan bertahap. Beliau mengajarkan bagaimana ketika orang makan itu tidak langsung mencampur ini dengan ini, dan ketika minum dijeda dengan nasi, ketika ini dijeda dengan tidak boleh langsung ada ketukan. Ini ternyata Masya Allah luar biasa, yaitu yang terus dipakai oleh masyarakat setempat untuk bisa membuat mereka senantiasa mampu dalam kondisi sehat gitu. Nah, termasuk salah satunya nasi pilaf ini ya. Nasi pilaf ini walaupun memang bukan beliau penemunya, karena beliau juga sebutannya adalah bapak pilaf modern ya, artinya beliau yang membuat ulang gitu ya. Nasi pilaf disesuaikan kala itu ketika terjadi wabah ya di daerahnya, sehingga orang diminta makan itu semuanya. Dan ketika makan itu ternyata ya dengan izin Allah, makanannya itu karena memang makanannya itu banyak sekali rempah ya, makanannya itu terdiri dari beberapa makanan yang secara teori itu memang menghambat bahkan membunuh gerak virus gitu ya, sehingga makanan itu ya nasi, bawang, rempah-rempah, wortel ya, dan berbagai macam bentuk makanan, daging gitu ya. Akhirnya justru orang yang menjalani arba'inat itu orang-orang yang dia itu sedang dalam kondisi karantina bahasa kita ya, itu sehat dengan sendirinya karena dia mengkonsumsi makanan itu. Dan kali itu memang sengaja memang betul-betul Ibnu Sina memasak dengan tangannya sendiri gitu ya. Makanya sekarang orang masak itu dalam jumlah besar terus. Nasi pilaf itu tidak jarang dibikin dalam jumlah kecil, karena memang awalnya dulu nasi pilaf dibuat oleh Ibnu Sina itu selalu dalam jumlah besar. Maka jangan heran sekarang itu nasi pilaf sekali dibuat bisa buat 1000 orang, bisa buat 1000 orang, karena memang kala itu dimasaknya seperti itu. Walaupun nasi pilaf bukan hanya sekedar awalnya dari Ibnu Sina, karena Alexander the Great pun kala itu ketika tahun berapa dia? 30 ya sebelum Masehi kan, kurang lebih ya, itu ketika datang dan menaklukkan daerah Asia Tengah itu terkesima dengan makanan yang ada di sana, termasuk salah satunya adalah nasi pilaf yang dibawa gitu ya. Akhirnya dan diperkenalkan kepada orang-orang di sana karena dia merasa ketika makan itu berbeda. Ya, ketika dia datang dari negerinya, datang ke Asia Tengah harus berkali-kali makan, tapi begitu makan nasi pilaf itu ketika pulang ke negerinya hanya beberapa kali makan, dan akhirnya justru membuat badannya itu nggak tahu, terasa sehat gitu aja, terasa bugar.
Maka itu juga yang dipakai oleh Amir Timur ketika dia ingin bergerak menuju ke Ankara ya, yang akhirnya diminta untuk dimasakkan itu adalah nasi pilaf itu. Dan terbukti ketika berangkat ke sana dan prajuritnya itu berbekal nasi pilaf itu, ya kekuatan yang mereka miliki itu tidak seperti kekuatan ketika mereka makan makanan biasa yang mereka makan. Dan itu didasarkan pada apa yang dibuat oleh Ibnu Sina, Amir Timurnya. Kalau Alexander kan tidak lain ya, tapi Amir Timur karena hidup setelah Ibnu Sina maka didasarkan pada apa yang ada pada Ibnu Sina. Dan itu yang ada pada Ibnu Sina, sahabat sekalian. Jadi kita perlu sedikit berbahagia dan berbangga karena ternyata ini adalah ilmuwan abad pertengahan, karena ini tahun 900-an ya, yang memang diakui bukan hanya di dunia Islam, diakui di dunia pengobatan Barat. Bahkan beliau juga akan disebut sebagai bapak dokter abad pertengahan ya. Artinya banyak sekali ilmu-ilmu yang diambil, baik ilmu bedah, ilmu apa tadi yang saya sampaikan, karena beliau itu seolah out of the box di masanya gitu. Ketika orang memang belum mengenal tentang anatomi tubuh, beliau sudah menyusun, bahkan beliau menyusun hubungan dari rambut sampai dengan kuku di tubuh manusia ini, itu lengkap dalam kitab beliau ya. Masya Allah, itulah dia Ibnu Sina ya. Dan mudah-mudahan ini sebagai pembuka saja, dari situ juga nanti bisa sahabat perdalam lagi dan kita juga bisa merujuk dan melihat kembali di masa pandemi ini dari apa yang pernah ditorehkan oleh Ibnu Sina, maka kita harus juga mengikutinya, bagaimana kita menjaga kebersihan diri itu yang utama. Lalu setelah itu bagaimana kita menjaga yang pertama yang disampaikan oleh beliau adalah jiwa ya, jaga jiwa untuk tetap tenang, jangan pernah jiwa ini stres gitu ya, yang akhirnya justru menurunkan imunitas tubuh ya. Jaga ketenangannya dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyampaikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir hati ini akan menjadi tenang. Maka kunci utama adalah menenangkan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Ibnu Sina juga pernah dalam beberapa goresannya menyampaikan ini semua adalah takdir Allah yang semua akan berakhir baik. Apapun itu adalah akhirnya baik. Nah, itu yang harus ada pada diri kita. Setelah itu yang diajarkan juga oleh Ibnu Sina adalah menjaga bugarnya, vitalitas tubuh gitu ya. Jadi bukan berarti kita langsung harus meringkuk gitu ya, tidak, tetapi kita harus olahraga, membuka atau membuat tubuh ini memberikan perlindungan dari dalam ya, olahraga yang baik gitu kan. Kalau kita ini di Indonesia banyak sekali sinar matahari ya, ternyata itu bisa efektif juga untuk bisa meningkatkan penjagaan tubuh. Ya sudah, kita laksanakan. Jangan, karena fisik manusia itu kan fitrahnya bergerak ya bergerak, jangan cuma diam saja. Setelah itu juga beliau menekankan tentang makanan. Makanlah, konsumsi makanan-makanan yang sehat, makan makanan yang menunjang. Jangan justru di masa pandemi ini banyak makanan-makanan yang mengandung toksit kita makan, makanan yang mengandung racun kita makan gitu kan. Kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang baik buat tubuh kita, wabil khusus di masa pandemi ya. Segala macam kebaikan ya boleh ditunjang dengan vitamin-vitamin tentunya, karena memang zamannya sudah berubah kan ke arah yang lebih modern. Nah, setelah itu ya, kalau bahasa sekarang itu protokol kesehatan, kalau bahasanya Ibnu Sina itu adalah mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh Nabi. Bagaimana ketika terjadi wabah Judam Baros ya, kusta di masa Nabi mengatakan la tudimun nazar, jangan kau dekat-dekat dengan banyak memandang, artinya kita menjaga jarak ya, kita jaga jarak. Ya, kalau kita sakit kita karantina, karena memang Nabi mengatakan begitu. Jangan kamu masuk ke daerah yang di dalamnya ada wabah, dan jangan kamu keluar kalau kamu sedang di daerah yang ada wabah. Dan itu dah terjadi antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Dan setelah itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat. Dengan sakit itu ternyata ya Allah, ternyata luar biasa bahwa kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita itu begitu banyak. Dan terakhir menyadarkan kita juga ternyata kematian itu bukanlah jauh gitu ya, yang seolah kita masih lama mendekatinya. Ternyata kematian itu hadir di tengah-tengah kita ya, dan itu menjadi pengingat bagi kita, karena kafabil mauti mau'idah ya. Cukup bagi seorang yang beriman itu kematian itu sebagai mau'idah atau pengingat, sehingga dengan itu kita lebih banyak mengingatkan diri kita pribadi, dan dengan mengingatkan itu akhirnya kita menjadi manusia yang sukses menjalani masa pandemi ini. Karena pandemi ini membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadikan pandemi ini
membenarkan cara pandang kita terhadap dunia, dan dengan pandemi ini memberitahu kepada kita tentang hakikat kehidupan dan tujuan yang hakiki dari kehidupan di dunia ini, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring doa di akhir kepada sahabat-sahabat sekalian yang mungkin saat ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit ini, semoga Allah segera sembuhkan, dan mudah-mudahan penyakitnya ini menjadi penghapus dosa, peningkat kebaikan. Bagi sahabat-sahabat kita yang sudah ditinggal keluarganya, rekan terdekat dan sahabatnya, mudah-mudahan mereka semua wafat dalam kondisi syahid, yang insya Allah ini akan menjadi kebaikan tersendiri juga untuk almarhum. Dan bagi kita yang saat ini sedang sehat, syukurilah anugerah yang terbaik yang Allah berikan pada kita saat ini dengan melakukan hal-hal yang terbaik, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dalam kesehatan, dan insya Allah kita menjadi hamba Allah yang sehat jasmani rohani, sehat dan afiat. Sekian dari saya, Arifin Nugroho. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.